Menurut saya, momen mengecat ganti warna pesawat terbang kepresidenan hari ini nggak tepat, ya kan? Yang paling utama adalah memastikan pesawatnya bisa terbang apa enggak. Buat apa diganti warna dari biru muda menjadi merah putih, tapi terbangnya mundur misalnya, ya kan? Nah, jadi yang paling penting memastikan pesawat bisa terbang dan bisa dinaiki oleh Presiden Joko Widodo, ya. Itu yang utama. Untuk itu, hanya perlu dipastikan apa kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan pesawat tersebut. Kenapa ini penting? Itu kan kesannya pemeliharaan yang basic. Ini penting karena kita situasinya hari ini lagi pandemi. Satu nih, ya kan, gagal dapat 2 triliun. Ya, kan, pemerintah gagal dapat 2 triliun. Ambiar, ya kan? Gitu. Lalu BUMN katanya boncos, ya kan? Lalu katanya ada pengakuan Risma, Menteri Sosial, wah kalau negara harus nanggung semua biaya kebutuhan hidup, habis duit pemerintah. Asumsi-asumsi asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi dikoreksi karena ada pandemi ini. Artinya apa? Artinya pemerintah memang lagi butuh uang. Butuh uang untuk penanganan pandemi, butuh uang untuk bagaimana memastikan kebutuhan-kebutuhan pokok orang-orang miskin di Republik ini bisa terpenuhi. 2 miliar mungkin dalam dibandingkan dengan APBN itu 2 miliar kecil. Tapi buat orang kecil 2 miliar itu jadi besar. Itu satu. Yang kedua, penting untuk menunjukkan empati dari Seknek kepada penanganan situasi pandemi, berkontribusi. Ngerubah warna nggak penting. Emangnya kalau pesawat diganti warna merah, virus Delta takut? Emang kalau pesawat presiden diganti warna merah putih, Jokowi jadi bebas dari kesalahan membuat kebijakan yang masih lari ke sana kemari ini? Enggak juga, ya kan? Jadi apa relevansinya ganti warna dari biru muda ke merah? Jangan-jangan ini sentimen. Biru muda dulu Demokrat karena pesawat yang bikinnya SBY, yang beli SBY, ya. Kemudian dirubah jadi merah. Sebetulnya ini bukan merah putih, tetapi partai pendukungnya Jokowi, PDIP. Gitu. Mungkin aja, kita nggak tahu. Tapi intinya warna merah itu atau merah putih itu main di simbol-simbol aja. Hari ini kita nggak penting. Jangan takut, bulan ini merah putih akan berkibar di mana-mana karena bulan Agustus. Jadi kalau cuma soal menyemarakkan simbol-simbol, bulan ini insya Allah akan ada di mana-mana. Nggak perlu pakai pesawat presiden dicat merah putih. Kira-kira begitu. Ya kasus seperti ini ya memang bukan diganti warna balik lagi ke biru muda. Karena itu makan biaya atau diganti misalnya jadi hijau kuning merah jadi bendera rasta gitu. Ya. Tetapi yang harus diperiksa adalah kebijakan ini empati atau tidak, kehilangan empati atau tidak. Maka dia harus diperiksa, harus ada proses pemeriksaan. Kalau kebijakan ini dibuat di tengah masa pandemi, maka kebijakan itu secara moral, secara etik salah. Gitu. Tapi kalau tidak ada pemeriksaan seperti itu, tidak ada penyesalan, tidak ada perubahan, maka memang ini diskriminasi. Kalau untuk presiden dan penguasa semuanya eksklusif. Tapi begitu untuk masyarakat 300.000 aja per bulan. Ali Mokhtar Ngabalin. Ami Mokhtar Ngabalin. Ini sebenarnya sohib gue nih Ngabalin ya kan. Ente urus yang lain aja. Gak usah ngurus chat. Ya kan. Urusan 2 miliar urus chat. Ente gak usah ngurus-ngurus. Begitu aja buat Ali Mokhtar Ngabalin. Kalau menurut saya ketidakpekaan ini sebenarnya justru di dalam Seknek. Karena nggak mungkin juga presiden
harus ngurusin ya di perencanaan sampai tahu sampai seperti itu. Kecuali perannya presiden adalah memberikan perintah lisan. Misalnya saya minta, saya mau, dan itu kemudian dianggarkan. Itu bisa kejadian seperti itu. Tapi tergantung diperiksa. Siapa yang mau periksa? Menurut saya sekali lagi yang bisa memeriksa ini ya DPR atau ombudsman gitu-gitu. Tetapi menurut saya ketidakpekaan ini sebetulnya terproduksinya di dalam tim di dalam seknek. Karena yang merubah, mengalokasikan, yang merubah, bahkan yang menjawab di media kan orang seknek itu sendiri. Nah, jadi itu ada di dalam sana. Presiden setelah tahu pasti dia dilaporkan. Mestinya dia peka sama urusan itu. Mesti dia menyesalkan kenapa mau dicek. Gitu. Jadi atau artinya ketika proses itu mau dijalankan ada yang ngelapor ke presiden. Karena itu sesuatu yang luar biasa loh kelihatan. Dan ada dampak penggunaan uang. Kalau sampai presiden nggak tahu berarti nggak dilaporkan. Artinya presiden salah milih tim di dalam seknek yang tidak sensitif mendiskusikan dengan presiden. Urusan begini kan paling diskusi palingan setengah menit, 1 menit. Dan dari sisi empati dan akal sehat pasti bisa menjawab. Saya lihat di TV presiden kayaknya sehat fisik. Jadi harusnya kalau ada laporan-laporan kayak gini bisa dijawab. Tapi itu tidak kejadian. Jadi menurut saya ini ketidakpekaan ini adanya di dalam tim seknek itu sendiri. Dan harusnya presiden marah dan mengoreksi. Cuma 2 miliar, sekali lagi saya kasih tahu, 2 miliar dibanding APBN nggak ada apa-apanya. Tapi 2 miliar buat orang yang miskin, itu sangat berarti, sangat besar. Nah itu juga sebetulnya kan zona gelap ya. Kita kan asumsi aja bahwa itu alat kerjanya presiden. Tapi pemakaiannya kemana aja, siapa aja yang boleh make, apakah ada persentase, ini misalnya gini dihitung, berapa kali pesawat itu dipakai, membawa presiden kemana, dan itu alat untuk membantu praktek pembangunan yang dipimpin oleh presiden. Nah, untuk berhasil. Kalau pembangunan nggak berhasil, berarti nggak efektif. Dan juga membawa presiden kemana, kita mesti tahu itu daftarnya. Mungkin lebih baik seknek atau Ali Mohtar Ngabalin buka coba setahun pesawat presiden itu dipakai kemana aja. Dan di tempat-tempat itu ketemu dengan siapa saja. Urusan pekerjaan atau urusan politik partai buat 3 periode atau urusan-urusan lain. Gitu. Jadi ya berjejak cuma soal chat. Jadi gara-gara chat sekarang masyarakat harus tahu pesawat itu dipakai buat apa aja. Iya, ini saya khawatir SBY dulu biru muda, Jokowi telat baru rubah, udah pandemi baru sadar wah mungkin nih ya udah jadi merah aja, merah putih kan. Pemerintahan ini kan sangat nasionalis. Nanti mungkin kalau Golkar mau Golkar jadi presiden atau partai pendukung presiden, pesawat dirubah jadi kuning. Nah, saya sih berharap golput yang menang supaya pesawat putih aja, nyaru jadi awan. Tiba-tiba presiden datang, seru, ya kan? Gitu. Oke, kawan-kawan, mungkin itu aja Q&A dari saya secara imajiner dengan Mr. Producer Prasetyo. Kita akan ketemu di Ngahantam berikutnya.